Nietzsche ini banyak orang mengkritik, khususnya orang-orang agamawan, karena memang dia salah satu filosof yang tegas, keras, nggak usah tedeng aling-aling untuk mengkritik agama. Ya meskipun malam ini kita ngomongnya di masjid, ya nggak apa-apa. Saya mengibaratkan setiap pikiran yang tiap malam kita kaji, entah dari filosof siapa, itu kayak senjata, kayak alat. Alat dan senjata itu berguna kalau momen dan konteksnya pas. Kalau tidak pas, sebagus apapun pikiran, sebagus apapun alat, tidak ada gunanya. Nietzsche itu pikiran-pikirannya sangat rasional, bagus. Cuma kalau kita menggunakannya tidak pas, ya dia tidak ada gunanya, bahkan cenderung jelek. Agama juga begitu, hati-hati. Kalau kita salah makainya, agama yang harusnya obat bisa jadi racun. Minuman juga begitu. Kalau kita overdosis, nggak jadi menghilangkan haus, tapi malah jadi penyakit. Nah, pakai pikiran, pakai alat itu kita harus ngerti kapan itu dipakai. Kapan kita harus jadi kayak Nietzsche, kapan jadi kayak Ibnu Arabi, kapan. Nah, itu berarti kita punya senjata banyak. Kalau senjata kita cuma pisau, sewaktu-waktu kita mau makan, kita tidak bisa, adanya cuma pisau. Tapi kalau kita punya pisau, punya sendok, punya garpu, punya centong, punya macam-macam, mau apa aja alatnya ada. Tapi kalau hanya pisau saja, ya kita terbatas. Kalau senjata kita cuma sumpit, kita tidak bisa makan soto. Kita butuh sendok. Jadi cara memposisikannya begitu. Nietzsche dikritik oleh, kalau Nietzsche itu makanan jenisnya sumpit, maka dia dikritik oleh orang yang makan soto. Coba makannya pas makan mie ayam, itu pas pakai sumpit. Nah itu kadang-kadang kita harus memposisikan pikiran semacam itu. Kalau ada orang kritik, kritiknya itu pas, cuma saja beda perspektif, beda konteks. Dia ngomong apa, kita ngomong apa. Yang sini ngomong agama, yang sana ngomong hukum. Ya alatnya beda. Itu yang harus dipahami dari setiap pikiran. Oke. Yang jelas, tidak boleh panas telinganya, kita mulai belajar Nietzsche. Cuma ini sindiran luar biasa kalau saya, Nietzsche itu tidak pertama-tama untuk agama, tapi untuk keberagamaan. Bedakan agama dengan keberagamaan ya. Agama itu Islam. Keberagamaan itu cara manusia menerjemahkan agama. Keberislaman. Nah itu nanti versi-versi, ada keberislaman gaya FPI, ada keberislaman gaya NU, itu keberislaman. Ya yang benar yang mana ya kita tidak tahu, wallahu a'lam, tapi itu jenis keberagamaan. Nah, yang dikritik habis-habisan oleh Nietzsche itu juga jenis keberagamaan. Kebetulan zamannya Nietzsche yang dia kritik habis-habisan itu agama Kristen. Kamu bisa agak seneng lah ndak Islam. Padahal jan-jane padha wae. Banyak keberagamaan Islam kita hari ini yang mirip-mirip saja kayak Kristen zaman dulu. Ya mungkin Kristen zaman sekarang beberapa. Itu yang harus kita tahu. Jadi sebenarnya ya karena Nietzsche itu kan anaknya pendeta, ibunya juga wanita yang soleh. Ya kalau di Islam mungkin bapak kiai, ibunya muslimat atau Aisyah gitu. Jadi sejak kecil itu dia dipressure oleh agama. Ibu sama bapaknya cita-citanya pokoknya dia harus jadi pendeta kayak bapaknya. Jadi harus agama, harus tahfidz Injil pokoknya. Sejak kecil digituin, jadi dia merasa terkungkung terus. Apalagi setelah ayahnya meninggal umur 4 tahun. Jadi Nietzsche belum sempat jadi besar. Karena 4 tahun itu paling pikirannya belum jalan.
Dan bapaknya mewariskan pada ibunya, pokoknya anak ini besok harus jadi pendeta. Dan ibunya, biasa kan ibu itu khawatir anaknya macam-macam, ketat. Sehingga Nietzsche awalnya dia ingin jadi anak baik, cuma lama-lama merasa tertekan terus memberontak. Itu ceritanya. Tapi karena dia pinter, nanti dia awalnya menjelajah ke banyak universitas, termasuk nanti yang terkenal di Universitas Basel. Di Universitas Basel ini dia diangkat jadi dosen, meskipun awalnya banyak dikritik. Kenapa dikritik? Karena belum doktor. Belum doktor kok sudah ngajar. Akhirnya sama rektornya di sana, sudahlah kasih aja gelar doktor dulu. Nah, dikasih gelar dokter terus baru dia jadi dokter dan ngajar. Pikiran-pikirannya terkenal. Ya riwayat hidupnya silahkan dibaca sendiri ya. Dulu saya pernah satu sesi ngomong Nietzsche ketika bab eksistensialisme. Beberapa akan diulang sendiri, diulang di sini, tapi nanti kronologinya beda karena titik tekannya hari ini tentang Ubermensch-nya, Superman-nya. Jadi tidak ke titik tekan yang lain. Ada film yang judulnya When Nietzsche Wept. Kalau diterjemah ya ketika Nietzsche nangis. Filmnya bagus, cuma nanti arahnya ke psikoanalisis. Di film itu ada banyak filosof, ada Freud, ada Breuer, ada pacarnya Nietzsche itu Lo Salomo, ada banyak. Silahkan dicari, silahkan di download gratis film itu. Tapi insya Allah belum ada yang ada terjemahannya. Yo, syukur-syukur kamu bisa menerjemah, nanti dipakai kajian. Kan banyak, sejak kemarin saya ngomong judul-judul film yang ada baunya filsafat. Di film When Nietzsche Meet ini, When Nietzsche Weep ini ceritanya fiksi, cuma memang menggabung-gabungkan beberapa momen dalam hidupnya beberapa tokoh filosof digabung jadi satu, diramu jadi film. Nietzsche akhir hidupnya agak tragis, mungkin stres ya. Yang paling bikin stres Nietzsche nanti setelah dia dewasa adalah patah hati. Ya, dia itu jatuh cinta sama awalnya sih mahasiswinya, muridnya. Cuma dia punya tiga teman ini 2 cowok 1 cewek. Nah, Nietzsche ini suka sama yang cewek ini, cuma si Lo Salomo ini suka sama cowok yang satunya. Jadi cinta segitiga. Waktu dilamar oleh Nietzsche jawabannya, aku mau nikah sama kamu asal aku dibolehkan nikah juga sama yang satunya. Jadi dua lawan 1. Cuma Nietzsche dimarahi sama saudaranya yang perempuan. Kalau kamu macem-macem kayak gitu tak bilangin ibu loh. Dan Nietzsche gak berani kalau sama ibunya. Meskipun nanti akhir hayatnya Nietzsche mengalami semacam gangguan jiwa. Kayak Nietzsche ini kayak banyak filosof yang lain, dia agak pemurung, penyendiri, khususnya setelah patah hati itu. Cuma penyendiri dan murungnya Nietzsche menghasilkan banyak karya. Ya, beda sama kita ya kalian. Kalau kalian kan penyendiri murung minta ke duit rokok, kopi. Ya, kalau Nietzsche menghasilkan karya besar, itu bedanya sama kita ya. Oke, ya dia mengalami gangguan jiwa dan tahun terakhir dia nggak bisa diajak ngobrol lagi sudah. Ibunya meninggal, dia nggak ngerti. Nietzsche lahir 1844, meninggalnya pas tahun 1900. Dan dia dianggap sebagai pelopor transisi dari puncak modern menuju postmodern. Kritiknya luar biasa menginspirasi, dia dianggap tokoh eksistensialis paling besar, paling berpengaruh nanti. Kalau di Islam nanti dia banyak mempengaruhi Muhammad Iqbal. Maka nanti ketika kita ngomong Muhammad Iqbal itu kayak ngomong Ubermensch versi Islam.
tapi 2 minggu yang akan datang.